Jumpa lagi saudara dalam seri paparan filsafat hukum. Ini adalah episode ketiga dari topik tentang pertanyaan apakah ilmu hukum itu adalah ilmu. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang rasionalisme kritis. Sekitar 30 tahun kemudian, pandangan dari Karl Popper mendapat kritik keras dari seorang sejarawan dan ahli filsafat ilmu dari Amerika Serikat bernama Thomas Samuel Kuhn. Pada tahun 1969, Thomas Kuhn menerbitkan satu buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Kuhn mengatakan, suatu teori memang penting dalam proses perjalanan suatu ilmu. Tetapi perkembangan ilmu tidak berjalan dalam satu situasi yang sama. Ilmu mengalami dua model tahapan. Ada tahap normal dan ada tahap revolusi. Pada tahap normal, suatu teori yang banyak dianut dan dirujuk akan terus bertahan dan disepakati sebagai kebenaran. Para ilmuwan tidak memperdebatkan tentang konsep dan metode yang digunakan. Para ilmuwan menerima teori ini sebagai paradigma. Apabila ada ilmuwan yang memunculkan satu teori baru yang menyimpang dari paradigma tadi, maka ilmuwan ini akan dikucilkan. Apa yang dipersoalkan atas kehadiran teori hukum biasanya justru bukan pada isi pemikiran, melainkan pada reputasi pribadi dari si ilmuwan. Jadi, masyarakat ilmiah itu seringkali mendahulukan argumentum ad hominem daripada argumentum ad rem. Ini menunjukkan betapa para ilmuwan itu tidak kurang feodalnya dibandingkan dengan masyarakat awam. Kuhn dengan demikian membantah pendapat Popper bahwa satu penyimpangan saja sudah cukup untuk menyingkirkan sebuah teori. Kuhn berpendapat harus ada banyak anomali untuk meruntuhkan kepercayaan para ilmuwan atas suatu bangunan teori. Bukti-bukti harus ditunjukkan secara melimpah, sehingga menciptakan krisis. Krisis ini merupakan awal dari munculnya tahap revolusi. Revolusi mendorong teori yang tengah berkuasa untuk turun dari singgasananya. Nah, melalui revolusi, paradigma yang satu kemudian berganti ke paradigma berikutnya. Paradigma yang baru ini juga kemudian akan bertahan pada tahap normal. Kuhn menunjukkan betapa perubahan-perubahan itu terjadi tidak semata-mata karena alasan ilmiah, melainkan kerap karena alasan sosiologis. Imre Lakatos, seorang ahli filsafat ilmu dari Hongaria yang bekerja di Inggris, adalah tokoh berikutnya yang perlu kita angkat pendapatnya. Ia juga tidak percaya pada pernyataan Popper bahwa satu falsifikasi dapat begitu saja meruntuhkan teori yang sudah bertahan sekian lama. Kalaupun itu sampai terjadi, Lakatos khawatir falsifikasi itu dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat sudah sekian banyak bukti yang mendukung teori itu sebelumnya. Lakatos ingin agar ditelaah dulu apakah perbedaan kesimpulan terjadi karena ada asumsi-asumsi yang berbeda. Sebaiknya, kata Lakatos, falsifikasi dilakukan untuk teori-teori yang belum mapan saja, bukan pada teori-teori yang sudah sangat mapan. Peter Winch, seorang ahli filsafat ilmu dari Inggris, menilai bahwa Popper tetap perlu membedakan antara cara kerja ilmu alam dan ilmu sosial. Jangan disamakan. Cara kerja yang berbeda inilah yang membuat para filsuf ilmu tidak mungkin sampai pada tujuan mereka mengembangkan ilmu yang berkesatuan atau Einheitswissenschaft. Ilmu sosial itu bertugas memberi interpretasi atas kelakuan manusia. Ketika menafsirkan itu, ilmuwan sosial akan melakukannya bertolak dari pemahamannya sendiri. Sesuai dengan sifat dasar ini, maka asas filsafat ilmu-ilmu sosial harus dibedakan dengan ilmu-ilmu alam. Apa yang dibahas oleh positivisme logis yang berlanjut ke empirisme logis dan rasionalisme kritis hanya cocok untuk ilmu-ilmu alam. Apa yang disampaikan oleh Peter Winch dalam bukunya yang berjudul The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy tahun 1988 sebenarnya bukan gagasan baru. Ada J.G. Droysen pada tahun 1858 dan Willem Dilthey
tahun 1883. Mereka sudah memperkenalkan dua terminologi yang disebut Maclaurin dan Verstegen. Yang satu digunakan untuk menjelaskan tentang landasan epistemologis bagi ilmu-ilmu alam, sedangkan satunya lagi untuk ilmu-ilmu kemanusiaan. Saya yakin, apabila diminta untuk memilih mana di antara dua kelompok ini yang lebih tepat untuk menjadi rumah bagi ilmu hukum, ada kecenderungan akan banyak di antara kita mengatakan bahwa ilmu hukum lebih pas berumah di ilmu-ilmu kemanusiaan atau ilmu-ilmu sosial. Pengklasifikasian ini tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena baik ilmu alam maupun ilmu kemanusiaan sama-sama ilmu empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang berobjekkan kenyataan atau realitas. Kenyataan itu ada yang berkaitan dengan alam semesta di luar manusia dan di dalam diri manusia. Orang lazim menyebutnya sebagai makro dan mikrokosmos. Sekali lagi, yang disorot adalah apa yang nyata telah terjadi dan teramati secara indrawi. Ilmu-ilmu empiris itu bersifat a posteriori. Ilmu-ilmu empiris itu membahas tentang hubungan sebab akibat. Hubungan kausalitas yang menghubungkan sebab atau anteseden dan akibat atau konsekuen memiliki derajat pasti yang tinggi atau relatif tinggi. Kita menyebutnya sebagai kausalitas deterministik. Ilmu hukum ternyata mempunyai sisi berbeda yang tidak selalu pas dengan karakter ilmu-ilmu empiris tersebut. Ilmu hukum memang memperhatikan atau peduli pada kenyataan empiris, tetapi ilmu hukum juga berkenaan dengan tugasnya untuk mengatur dunia empiris itu. Jadi, ia tidak hanya menerima perilaku manusia yang sudah terjadi, tetapi juga mengatur perilaku manusia yang akan terjadi. Ciri yang terakhir ini bersifat a priori. Saya tidak mengatakan bahwa ilmu hukum sepenuhnya bersifat a priori, mengingat ciri ini lebih melekat pada ilmu-ilmu formal, seperti logika dan matematika. Namun, ciri a priori ini sangat kuat menonjol pada ilmu hukum. Hanya saja seperti kita pahami bahwa ilmu formal tidak mungkin menjadi rumah bagi ilmu hukum. Kelompok ilmu formal ini menghuni wilayah paling hulu. Ilmu-ilmu formal ibarat seperti sumber mata air yang kemudian mengalirkan airnya, yang kemudian dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain di bagian hilir. Ilmu-ilmu empiris berupa ilmu alam dan kemanusiaan dapat bekerja dengan baik karena diberi alat analisis oleh ilmu formal. Fisika misalnya tentu sangat mengandalkan logika dan matematika. Sosiologi juga demikian, akan sangat mengandalkan logika dan juga seringkali matematika atau lebih spesifik lagi statistika. Ilmu-ilmu formal menetapkan kebenaran secara a priori. Ini adalah karakter dari ilmu-ilmu deduktif. Kebenaran a priori adalah kebenaran yang mendasarkan adanya koherensi antara satu pernyataan dengan pernyataan lain sebelumnya yang sudah dianggap benar. Jika kedua pernyataan itu koheren, maka berarti pernyataan yang belakangan juga harus dianggap sama benarnya. Sangat formalistis tentu saja. Studi logika dan matematika itu menggunakan metode formal seperti itu, sehingga mereka dianggap sebagai ilmu formal. Kebenaran a posteriori sebaliknya melekat pada ilmu-ilmu induktif, yaitu ilmu-ilmu empiris. Kebenaran a posteriori adalah kebenaran yang mendasarkan adanya korespondensi antara satu pernyataan dengan kenyataan yang akan diuji kemudian. Dengan perkataan lain, suatu hipotesis baru dikatakan benar apabila sudah diuji melalui eksperimen di lapangan atau di dunia nyata. Selama belum diuji, ia belum dapat dibenarkan. Ilmu hukum memiliki ciri yang menarik karena ia merupakan ilmu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan perkataan lain, ia adalah ilmu tentang norma, dan norma itu berkenaan dengan pola-pola untuk memandu manusia berperilaku. Sekali lagi, ia adalah ilmu yang memandu manusia. Karena hanya manusia yang mampu berperilaku mengikuti norma. Hanya manusia makhluk yang normatif. Ciri normatif ini memberi warna yang khas bagi ilmu hukum. Karena di situ selalu terbuka kemungkinan hukum itu disimpangi atau dilanggar. Justru ilmu hukum berkutat pada pertanyaan apa yang harus dilakukan jika ada norma hukum yang dilanggar. Siapa yang berwenang menindaknya? Atas dasar apa kewenangan itu diberikan? Mungkinkah kewenangan untuk menindak ini gagal digunakan? Atau sengaja tidak mau digunakan? Atau memang tidak selayaknya digunakan? Semua pertanyaan-pertanyaan itu terngiang di telinga setiap ilmuwan hukum.
Jadi pada prinsipnya ilmu hukum akan membenarkan hubungan sebab akibat. Apabila ada norma hukum yang dilanggar, maka si pelanggar harus menanggung akibatnya. Hubungan kausalitas tentu saja sangat penting dicermati dalam ilmu hukum. Tidak mungkin ilmu hukum mengabaikan hubungan kausalitas ini, karena ilmu tanpa mendasarkan pada hubungan kausalitas akan kehilangan esensinya sebagai ilmu. Namun, hubungan kausalitas itu mensyaratkan ada kewenangan yang mungkin digunakan atau tidak digunakan. Disinilah hubungan kausalitas itu memiliki derajat kepastian yang sangat relatif. Kita menyebutnya sebagai kausalitas non-deterministik. Manusia memang satu-satunya makhluk yang normatif. Kita tidak dapat memberlakukan norma bagi makhluk selain manusia. Namun harus dicatat bahwa manusia juga sekaligus makhluk yang tidak normatif. Hal ini karena ada kepastian-kepastian yang tidak terbantahkan, yang pasti terjadi dan menimpa manusia. Apa yang disebut sebagai hukum alam atau sunatullah adalah ketentuan yang tidak normatif, karena pasti terjadi. Manusia tunduk pada hukum alam ini yang tentu tidak dapat disimpangi tadi. Apabila ilmu hukum bukan ilmu formal, bukan pula ilmu empiris karena sifat normatifnya. Lalu masih layakkah ia disebut sebagai ilmu? Kita belum sampai pada garis finish dalam perjalanan kita untuk menjawab pertanyaan itu. Di sisi lain, aliran berpikir atau paradigma yang disebut positivisme logis, atau empirisme logis, atau neopositivisme, demikian juga dengan rasionalisme kritis yang sudah kita bahas dalam beberapa episode terakhir ini, tidaklah benar-benar mampu memberi pemahaman kita tentang tempat yang terbaik bagi ilmu hukum di dalam konstelasi ilmu-ilmu itu. Pendek kata, sampai pada episode ini, kita belum benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Apakah ilmu hukum itu benar-benar ilmu? Nah, pada episode berikutnya, kita akan mencoba menawarkan satu rumah paradigmatik lain yang siapa tahu akan lebih nyaman bagi ilmu hukum dan mengantarkan kita pada jawaban atas pertanyaan awal kita. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya.